Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di desa, baik yang di kota, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan sukacita, dengan berkat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada saat pagi ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Puji Tuhan. Saudaraku, saat kita hidup di dunia ini, pasti ada saat di mana kita dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat menyesakkan jiwa kita. Apa saja yang kita kerjakan serasa tiada membuahkan hasil, alias gagal. Mungkin kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal, seperti bangsa Israel yang menghadapi Laut Teberau yang serasa seperti jalan buntu. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Kata pintu bisa berbicara tentang pintu kesempatan, pintu berkat, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, dan lain sebagainya, saudara. Jika sampai hari ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup, janganlah kita berkecil hati dan berputus asa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan seruan yang tiada berkeputusan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas, saudara. Ada tertulis, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan pasti dibukakan bagi kita, saudara, sebagai orang-orang percaya. Penulis Amsal menegaskan bahwa selalu ada masa depan dan harapan bagi orang yang takut akan Tuhan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Sekalipun situasi atau keadaan sepertinya tidak memungkinkan pintu itu terbuka, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Artinya Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita di segala keadaan, di segala musim kehidupan kita. Dengan kata lain, berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Jadi saudara, asalkan kita benar-benar hidup, melekat dan mendekat kepada Tuhan, dan tinggal di dalam firman-Nya, tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan dengan hidup ini, saudara. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis yang terjadi, sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan terhadap hidup kita, tetapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Mari kita andalkan Tuhan selalu dalam hidup ini, saudara. Maka pintu berkat pasti terbuka bagi kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku, ketika kita sudah berusaha
namun belum berhasil, apakah kita kecewa? Kekecewaan memang sebuah kewajaran yang memang harus dialami manusia. Namun, kita harus tetap percaya kepada rencana Tuhan yang indah, saudara. Adakah manusia yang dapat menghalangi keberhasilan kita? Ingat, orang lain boleh berkata apapun tentang kita, namun mereka tidak bisa menghalangi berkat yang Tuhan izinkan pada kita. Bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Demikian sebaliknya. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera di atas gunung, banyak sekali orang yang mencemooh Nuh. Banyak yang mengatakan Nuh tidak waras. Namun, Nuh tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada zamannya itu. Dia tetap taat apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berkat ketaatannya itu, Tuhan berjanji bahwa keluarga Nuh dan hewan peliharaannya yang tidak bercacat akan selamat dari air bah. Dampak dari ketaatan Nuh adalah sebuah kepercayaan kepada Allah. Nuh percaya kepada janji Allah. Namun, mengapa pada saat air bah datang, orang-orang tidak dapat menuju ke bahtera yang sudah Nuh buat? Hal ini karena Tuhan sudah menutup jalan untuk orang-orang pada zaman Nuh saat itu. Mereka sudah diberikan kesempatan untuk percaya, namun mereka tidak mau percaya. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Ketika begitu banyak orang memvonis kita tidak bisa menjadi orang yang berhasil, ketika mereka begitu berusaha untuk merendahkan kita, menjatuhkan iman kita, bahkan memfitnah kita, namun kita akan tetap mengasihi dan memberkati mereka. Akan ada satu pribadi yang akan selalu setia di samping kita, saudara. Dia yang akan menuntun, membuka pintu, bahkan Tuhan akan memelihara kita. Saudaraku, mari pagi hari ini kita tekadkan hati kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka pintu berkat, pintu pemulihan, pintu kesembuhan Tuhan bukakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup senantiasa dalam ketaatan, hidup mengandalkan Tuhan, sehingga pintu-pintu berkat Tuhan bukakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.